Ketua Panitia menyampaikan selamat datang kepada Komisioner KPU, Ketua KPU Kota Bandung, mewakili Jawa Barat. Narasumber kita, Pak Ahmad Zakiuddin, selaku pemerhati pemilu. Dan yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Porti Jawa Barat, kakak saya Kang Ian Gustiana Ramadan. Tentu selaku organisasi kita semua ingin bahwa kita bisa berperan aktif dalam menyukseskan agenda pemilu, khususnya Pilgub Jawa Barat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada KPU Jawa Barat yang telah berkenan untuk, dan saya tidak heran ketika Kang Ian memimpin Porti, mudah-mudahan Porti ke depan maju dan tambah eksis. Amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan ada narasumber di sini, Kang Toto, juga aktivis organisasi kemasyarakatan. Kemudian moderator yang saya banggakan dan teman-teman dari Porti yang saya banggakan. Marilah pada siang ini kita panjatkan puji dan syukur karena kita bisa silaturahmi ya dengan Porti, dengan KPU. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terus berjalan. Ya, saya izin untuk berdiri ya supaya lebih ini. Ya, teman-teman, saya yakin tadi udah telat 2 jam, tapi mudah-mudahan tetap semangat ya. Nanti kalau saya bilang Porti, maka bilang semangat ya. Porti, semangat. Porti. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman ya, bicara tentang pilkadal ya, pemilu kepala daerah langsung ya, kadal ya, pilkadal. Ini tentu harus juga menjadi pesta semua ya. Termasuk pesta teman-teman ya. Pemilu ini bagaimana supaya Pilkada Jawa Barat ini sesuai dengan keinginan dari pemerintah Jawa Barat dan KPU Jawa Barat itu dilaksanakan dengan happy ya, gembira. Kalau dalam bahasa saya harus ance ya. Ance itu aman, nyaman, ceria gitu ya. Nah, untuk nyaman maka semua pihak harus ikut berpartisipasi. Masuk teman-teman itu wajib berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat langsung. Nah, kenapa? Karena teman-teman sudah dijamin haknya ya. Hak untuk memilih itu sudah dijamin melalui Undang-Undang Dasar ya. Kalau kita lihat pedoman teknis dari Undang-Undang nomor 7 ya tahun 2017 tentang pemilihan umum, maka harus dibuka akses bagi teman-teman untuk dapat berpartisipasi. Ya. Apalagi kalau kita baca undang-undang tentang disabilitas ya nomor 8 tahun 2016. Ini merupakan ada kesamaan ya, hak asasi manusia. Ya. Disabilitas atau bukan disabilitas berhak. Ya. Kita berhak untuk mengikuti pilkada dengan ramah. Yang kedua, bicara tentang dukungan pemilih. Kalau kita lihat
berapa jumlah dari teman-teman disabilitas ini cukup besar ya. Di Jawa Barat ini cukup besar. Ada sekitar kalau tidak salah data dari BPS itu sekitar 70 ribuan ya. Ada juga yang mengatakan 66 ribu ya. Ini data yang cukup besar sehingga harus dipastikan bahwa teman-teman bisa memilih dengan ramah ya. Caranya seperti apa? Itu harusnya KPU ya, tadi ada perwakilan yang bisa menjelaskan ya, terutama di TPS mana saja yang ramah disabilitas itu harus ada. Nah, kenapa harus ada? Karena anggaran dari Pilkadal ini cukup besar teman-teman ya, sekitar 1,15 triliun. Bayangkan ya, kalau dari Bandung ke Jakarta pakai mobil mungkin nggak cukup ya, itu sekitar besar sekali. Untuk itu hak teman-teman juga harus terjaga ya, mendapatkan haknya. Nah, kemudian aksesibilitas dari fasilitas, teman-teman harus mendapatkan akses ya terhadap fasilitas, misalnya kartu suara. Apakah kartu suara itu juga menggunakan huruf braille ya? Selama ini bagaimana kemarin untuk Pilpres, Kang? Kartu suaranya pakai braille ya? Nggak ada, dulu pakai ya pakai pendamping. Nggak ada ya, pakai pendamping. Ya seharusnya tidak pakai pendamping. Jadi harus ada huruf braille harusnya gitu. Dengan anggaran 1 triliun 15 ini harusnya bisa gitu kan. Kenapa sekarang? Nah, ini juga perlu dikonfirmasi juga kepada KPU, TPS mana saja yang menggunakan braille. Apakah ada atau tidak ada? Ya, karena ini kalau pakai pendamping kan ada kekhawatiran nanti ya, harewos bojong dari pendamping gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan ya, seperti itu. Nah, kemudian apa sih tantangan bagi teman-teman ya? Tantangannya adalah yang pertama itu adalah bicara kendala informasi. Nah, saya bersyukur bahwa KPU meskipun telat datang ya. Nah, harusnya KPU menjelaskan informasi-informasi terkait dengan persoalan di TPS menyangkut disabilitas ya. Nah, ini kendala informasi ini menjadi persoalan teman-teman ya. Kira-kira di TPS bagaimana, terus pendampingnya siapa kalau ada pendamping, terus yang pakai braille ada enggak gitu ya. Nah, itu informasi-informasi itu yang harus diterima ya. Ini bicara akses informasi. Kemudian nah, dengan data tadi ya, di Jawa Barat ini sekitar 66 ribu ya. Persoalan pendamping. Nah, saya yakin pendamping juga ada keterbatasan dari pendamping gitu. Tidak semua teman-teman bisa didampingi gitu kan. Nah, ini harus juga solusi KPU ya untuk teman-teman disabilitas bisa datang ke TPS dan bisa mencoblos secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Ini asas dari pilkada, langsung, umum, bebas dan rahasia. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk pemilu ramah disabilitas? Ya, langkah-langkahnya seperti apa, Pak Jeki? Ya, panggilan saya Jeki ya. Pak Jaki atau Pak Jeki. Pertama adalah penyediaan fasilitas ramah disabilitas. Tadi yang saya sebutkan, fasilitasnya tersedia tidak? Di TPS ada enggak pendamping? Ada enggak kertas suara, braille? Ya, bisa enggak langsung umum, bebas, rahasia? Kemudian yang tidak kalah penting, ada enggak pelatihan petugas ya? Karena pendamping juga harus dilatih juga itu. Bagaimana mendampingi, dan kerahasiaannya juga harus dijamin.
ya. Jadi pelatihan petugas pemilih ya. Kemudian kolaborasi antara KPU Jawa Barat dengan Porti. Nah, Porti ini organisasi yang luar biasa ya, sehingga harus kolaborasi. Ya. Mudah-mudahan ke depan ya Porti lebih banyak kegiatannya. Ya, saya doakan. Nah, kemudian peran dari penyelenggara pemilu ya, peran dari penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi disabilitas seperti apa ya. Yang pertama itu bicara advokasi dari kebijakan. Jadi mendorong pembuatan kebijakan dan regulasi yang mendukung aksesibilitas dan partisipasi pemilih dari disabilitas. Nah, kemudian kampanye informasi. Jadi KPU harus menyampaikan informasi dan edukasi ya kepada teman-teman bagaimana memilih ya di TPS-TPS yang ramah disabilitas, yang juga ada pendampingnya ya, ataupun tidak ada pendampingnya karena sudah ada kertas suara braille misalnya. Kemudian juga koordinasi antara Porti dengan KPU Jawa Barat. Porti ini saya yakin ini di Bandung ada, dan Jawa Barat ada ya. Nah, ini perlu konsolidasi ya. Seperti itu untuk mensukseskan ya agar suara kita ya, suara Porti bisa aspirasinya bisa masuk ya. Artinya kita harus memastikan bahwa teman-teman dari Porti juga bisa memilih pada tanggal 27 November ya 2024. Nah, kemudian dukungan dari pemerintah Jawa Barat. Nah, teman-teman harus mendapat dukungan juga dari pemerintah karena ini kewajiban pemerintah ya. Karena mereka itu kan sebagai pelayan ya. Jadi pemerintah itu bukan sebagai tapi pelayan kita. Maka mereka harus memfasilitasi ya. Caranya apa yang harus difasilitasi? Misalnya bicara anggaran. Nah, ini kedepannya harus mendapat anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Barat agar berkembang ya. Kemudian kemitraan strategis dan pelatihan petugas ya. Jadi Pemprov Jabar juga harus perhatian terhadap Porti ya. Kemudian kolaborasi ya. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita semua ini tidak bisa jalan sendiri. Jadi kita harus kolaborasi. Porti kolaborasi dengan KPU, dengan organisasi yang lain, dengan Ormas. Itu mungkin nanti Mas Toto juga bisa memfasilitasi ya dengan aksesnya. Ini banyak akses Mas Toto di BUMN misalnya ya, untuk Porti ini agar lebih semangat ya, teman-teman agar lebih solid, lebih semangat. Nah, untuk kolaborasi tentu harus ada pertama identifikasi kebutuhannya apa, kemudian perencanaan bersama itu seperti apa, kemudian setelah itu bagaimana pelaksanaannya. Nah, itu beberapa ya hal yang strategis dalam rangka untuk Pilkada Jawa Barat disabilitas. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dicek mungkin di laman KPU ya untuk data pemilih ini supaya memastikan bahwa hak pemilih kita itu memang ada dan bisa dijamin ya untuk ikut serta di dalam Pilkada Jawa Barat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sekali lagi kalau saya bilang salam Porti, semangat ya. Salam Porti. Salam Porti. Salam Porti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita kasih tepuk tangan dong buat narasumber kita yang pertama, Bapak Dr. Ahmad Zakiuddin. Beliau adalah seorang akademisi. Dan untuk menjabarkan materi pertama itu, kita akan mendengarkan pemaparan materi kedua. Ini beliau adalah seorang pemerhati organisasi kemasyarakatan khususnya disabilitas, lebih khusus lagi Porti, dan sebagai informasi salah satu pejuang selain pengurus Porti Jawa Barat yang memperjuangkan sehingga terlaksananya kegiatan ini adalah beliau. Kita beri tepuk tangan buat Mas Toto. Waktu dan tempat kami persilakan, 15 menit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Salam olahraga. Masih semangat? Alhamdulillah. Ya, tadi sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad Zakiuddin terkait dengan ramah disabilitas ya, pemilu yang ramah disabilitas. Dan saya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Moderator bahwa ya sebenarnya dari sejak saya bergabung dengan Porti tentu menjadi sebuah tanggung jawab untuk bagaimana teman-teman khususnya tunet ya, teman-teman disabilitas ini bisa berperan dalam menentukan masa depannya. Nah, ini adalah momentum bagaimana teman-teman untuk bisa bersinergi dengan berbagai komponen, terutama pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu. Tadi yang disampaikan juga bahwa ya sebenarnya saya hanya kebetulan memiliki informasi di era Baik, Bapak izin wawancara ya Pak ya. Boleh. Pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar dalam menyambut Pilkada 2024 ini Pak? Tantangan terbesar. Ya, tantangan terbesar bagi teman-teman khususnya disabilitas di Jawa Barat ini tentu kan pertama tadi terkait dengan teknisnya ya, teknis, terus kemudian fasilitasi gitu ya. Teman-teman karena terutama disabilitas netra ini kan butuh pendamping, butuh respon ataupun dari teman-teman dari masyarakat, khususnya di tingkat teknis KPU, penyelenggara KPU di tingkat teknis ini betul-betul mereka harus jemput bola gitu ya, seperti itu. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana harapan Bapak atas diselenggarakannya acara sosialisasi pada kali ini Pak? Oh iya, tentu kami sangat berbahagia dan gembira atas kesempatan yang diberikan oleh KPU Jawa Barat untuk bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih. Kenapa demikian? Karena khususnya disabilitas ini kan memiliki keterbatasan ya. Saya agak ini karena ya sebenarnya mereka juga punya hak yang sama kan dalam menentukan masa depan Jawa Barat khususnya gitu ya. Tentu harapan kami Porti secara organisasi bisa lebih maju, lebih diakomodir oleh pemerintahan karena bicara olahraga tunanetra khususnya gitu ya. Mereka ini adalah organisasi induk. Kami ini adalah organisasi induk bagi penyandang disabilitas netra. Tentu ini momentum untuk bagaimana Porti khususnya itu menentukan
pemimpin-pemimpin Jawa Barat di masa depan yang sekiranya bisa mengakomodir dan ikut mengarustamakan disabilitas netra ini. Baik. Itu harapan kami. Baik. Pertanyaan terakhir, apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat dalam menyambut Pilkada 2024 ini, Pak? Ya, untuk kami berpesan bahwa pemilu merupakan instrumen demokrasi untuk bagaimana menentukan masa depan pembangunan, menentukan masa depan demokrasi. Oleh karena itu, tanggal 27 November ini kita mengajak supaya masyarakat ikut menyuarakan ataupun menggunakan hak pilihnya untuk menentukan. Kalau di Jawa Barat, Pilgub Jawa Barat ini ada 4 pasang calon, silakan pilih sesuai dengan hati nuraninya. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Dan jangan golput. Iya. Atur nuhun, Bapak. Atur nuhun. Baik, Bapak izin wawancara. Pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar dalam menyambut Pilkada 2024 ini, Pak? Ya, terima kasih. Tantangan terbesar dalam pemilu kada 2024 di Jawa Barat ini adalah bicara komitmen, ya, terutama komitmen bersama antara pemangku kepentingan, ya. Di antaranya KPU, kemudian dengan pemerintah daerah, kemudian masyarakat. Jadi tidak bisa KPU sendiri tidak bisa sendiri untuk melaksanakan ini. Begitu juga pemerintah provinsi harus berkolaborasi. Semuanya harus berkolaborasi antara KPU, kemudian pemerintah daerah dan masyarakat untuk mensukseskan agar pemilu kepala daerah di Jawa Barat ini sukses. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana harapan Bapak atas diselenggarakannya acara sosialisasi pada kali ini, Pak? Ya, saya terus terang sangat berterima kasih kepada KPU Provinsi Jawa Barat karena sudah memfasilitasi sosialisasi dengan teman-teman disabilitas. Ya, terus terang saja bahwa teman-teman disabilitas tadi kita sudah menyaksikan komentar-komentar dari mereka bahwa mereka ada kendala dari akses informasi. Nah, untuk akses informasi ini mungkin harus segera ya KPU Provinsi Jawa Barat untuk sosialisasi akses informasi berkaitan dengan teman-teman disabilitas, terutama pilkada yang ramah disabilitas. Nah, ini sangat penting sehingga kita semua bisa menyukseskan pemilu kepala daerah Provinsi Jawa Barat ini. Baik, terakhir apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat dalam Pilkada 2024 ini, Pak? Ya, saya berharap bahwa masyarakat ikut berpartisipasi di dalam pemilu kepala daerah, datang ke TPS, jangan golput karena satu suara sangat menentukan nasib dari masyarakat Jawa Barat. Ayo kita berbondong-bondong datang ke TPS dan coblos sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Bapak atas wawancaranya. Ya. Sudah. Itu.